para masyarakat. Ini tantangan terberat. Semua orang bisa punya gadget, tapi tidak semua orang bisa menyaring informasi. Berikutnya terkait judi online nih, Pak Agus. Judi online di Jawa Barat cukup tinggi. Termasuk mungkin salah satu di antara di Ciayu Majakuning. Untuk melakukan pengembangan terhadap industrinya. Contohnya, sekarang kita sudah melihat fenomena digital, termasuk kita kegiatan pagi ini. Betul. Ini nanti akan disiarkan di dalam Ragu Betul. Tolong kontak OJK 157. Sebelum mengakses apapun, konfirmasi ke OJK. Lindungi aset keuangan pribadi dan juga data pribadi, jangan sampai kena phishing dan scamming. Scamming atau phishing itu pencurian data menggunakan akun seolah-olah akun masyarakat, tetapi untuk melakukan pinjaman sehingga tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama sahabat podcast Fajar Cirebon TV. Saya host Enon Suhanan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu kita kali ini yang mengawasi industri keuangan. Selamat siang menjelang pagi, Pak. Pagi menjelang siang, Kang Enon. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan sahabat Fajar Cirebon Podcast TV. Betul. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gimana Pak kondisi Cirebon ini? Alhamdulillah kondisi sekarang agak-agak panas ya, hangat-hangat. Jadi saya mungkin baru 4 bulan ya di sini dan melihat keguyupan lah masyarakat Cirebon ini mengingatkan saya di kampung halaman di Solo ya. Alhamdulillah orangnya santun, kemudian guyup gitu yang saya lihat dan saya rasakan ada kepedulian sesama yang cukup tinggi. Di sini banyak ternyata tempat makanan yang asik-asik. Wah betul, banyak sekali Pak. Cirebon kaya budaya, juga kaya dengan kulinernya. Wah cocok luar gitu biasa. Pak, ada beberapa hal yang kan saya tanyakan nih Pak. Boleh. Terkait mungkin fungsi, tugas dan wewenang dari OJK. Nah berikutnya juga terkait misalkan tantangannya apa sih saat ini di era saat ini, terkait misalkan judi online atau pinjaman online mungkin Bapak bisa menginformasikan kepada pemirsa. Siap. Sahabat podcast Fajar Cirebon TV ya, perkenalkan saya Agus Muntolib, Kepala OJK Cirebon. Hari ini kita akan banyak mengulas apa sih tugas tanggung jawab OJK gitu ya kira-kira. Jadi OJK itu didirikan sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apa kemudian tugas OJK? Tugas OJK itu adalah kemudian untuk melakukan tugas pengaturan. Nah, pengaturan terhadap apa? Terhadap seluruh kegiatan di industri jasa keuangan. Yang kedua, tugas utamanya adalah mengawasi. Pengawasan, baik dari sisi pengawasan perizinannya sampai dengan penegakan hukumnya. Kepada siapa? Kepada seluruh pelaku dan juga industrinya, industri jasa keuangan di Indonesia. Terakhir adalah melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini diatur secara khusus. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang kemudian mereka dalam melakukan akses informasi keuangan, akses jasa keuangan, itu dirugikan. Contohnya, misalnya mereka mau melakukan pelunasan cepat, kadang-kadang dipersulit dan sebagainya dengan alasan segala macam lah gitu ya, dan banyak hal yang pada akhirnya kita harus mengedepankan upaya pelindungan konsumen. Nah dari tugas ini ada 3 sektor yang awalnya diawasi oleh OJK. Pertama sektor perbankan. Dulu sebelum tahun 2013 pengawasan bank-bank, baik bank umum, bank daerah maupun bank BPR itu diawasi yang namanya Bank Indonesia. Sejak 2013 beralih, 2014 awal itu beralih ke OJK. Nah, kemudian pasar modal itu segala aktivitas jual beli efek ya yang ada di pasar perdana maupun pasar sekunder di bursa efek sana itu semuanya dialihkan dari tugasnya Kementerian Keuangan beralih menjadi tugasnya OJK. Kapan? 31 Desember 2012. Kemudian tugas industri keuangan non-bank yang dulunya juga diawasi oleh Menteri Keuangan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan segala macamnya ya, itu diawasi oleh Menteri Keuangan dialihkan ke OJK. Nah, ada tugas tambahan baru nih berdasarkan Undang-Undang
nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Diatur di dalam pasal 6. Di situ diatur tugas OJK tidak hanya melakukan pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen terhadap industri tadi, tetapi tambahannya apa? Pertama, keuangan derivatif dan bursa karbon, yang mana ini sebelumnya diawasi oleh Bapepti, khususnya yang keuangan derivatif. Kalau bursa karbon baru diluncurkan kemarin tanggal 26 September 2023. Kemudian kripto, aset digital, IAKD, ITSK ya, inovasi teknologi sektor keuangan, itu yang tadinya untuk khusus kripto itu diawasi oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan, dialihkan juga ke OJK. Yang ketiga, koperasi open loop. Koperasi open loop itu adalah koperasi yang bisa menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada yang bukan anggotanya. Selama ini kan yang namanya koperasi selalu menyalurkan ke anggotanya. Nah, ini yang open loop itu nanti akan diawasi oleh OJK. Kapan? Itu mulai efektif di tahun 2025, bulan Januari. Nah, tugas OJK secara fundamental adalah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen, itu diatur di dalam undang-undang, dan peraturan turunannya diatur secara tegas di dalam POJK. Nah, apa kemudian pertanyaan berikutnya, tantangan OJK ini? Banyak sekali, Bang. Jadi OJK ini sekarang selain dituntut untuk memberikan jawaban atas persoalan masyarakat, juga dituntut untuk melakukan pengembangan terhadap industrinya. Contohnya, sekarang kita sudah melihat fenomena digital, termasuk kita kegiatan pagi ini. Betul. Ini nanti akan disiarkan di dalam platform digital, yang mana harapannya bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Ciayu Majakuning. Dan segala akses informasi ini ternyata tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik oleh para masyarakat. Ini tantangan terberat. Semua orang bisa punya gadget, tapi tidak semua orang bisa menyaring informasi yang ada di dalam gadget. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan kita. Kita akan terus mendorong edukasi, literasi, pemahaman yang kuat terhadap seluruh masyarakat, termasuk salah satunya kita kolaborasi nih, Bang. Kita dengan media, kita dengan kampus, kita dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kita dengan tim humas dari seluruh instansi vertikal. Jadi tujuannya adalah kita terus memberikan edukasi. Nah, tantangan yang terbesar adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat itu agar tidak terjebak dengan yang namanya pinjaman online ilegal, judi online yang makin marak, dan juga sekarang mungkin sudah banyak yang namanya investasi ilegal. Itu menarik sekali itu, terkait pinjaman ilegal online, kemudian judi online juga cukup menarik, karena belakangan ini banyak masyarakat kita yang terjerat di dua plafon tadi. Nah, apa upaya OJK sendiri untuk mengatasi itu, atau paling tidak meminimalisir ya upaya-upaya tadi, seperti apa itu? Jadi kami alhamdulillah ya, berdasarkan amanat dari Presiden, kita itu masuk dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Pak Emnon, bahwa yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian. Jadi kita salah satu bagian anggotanya untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi. Targetnya sebenarnya di tahun 2024 ini adalah 90%. Nah, turunan dari itu kita terus mendorong untuk peningkatan literasi melalui pembentukan Satgas Pasti namanya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, itu diketuai oleh OJK. Anggotanya siapa? 13 kementerian dan lembaga. Ada Kemenkominfo, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, ada Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pariwisata. Banyak sekali 13 kementerian lembaga, termasuk Bank Indonesia. Nah, kemudian dari 13 itu kita ada dua tugas utamanya. Pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Nah, yang kita cegah itu dengan cara apa? Nah, cara meningkatkan pemahaman dan literasi seperti ini, Bang Enon. Jadi, sahabat Fajar Podcast TV, kita diharapkan untuk memahami betul sebelum kita membelanjakan uangnya. Jadi, untuk mengakses keuangan itu coba cek lagi tuh, apakah ketika kita ditawarkan melakukan pinjaman online, entah paylater atau apapun, cek dulu apakah dia itu terdaftar di OJK atau tidak. Bahaya nih, karena saya pastikan ini bahwa
ketika ada entitas dia menawarkan pinjaman online, itu bunganya itu luar biasa tinggi, Bang. Hitungannya itu per hari, bukan per bulan, bukan per tahun, per hari. Per hari itu bisa di atas 1%. Nah, kalau yang di online yang kita awasi, pinjol kita awasi itu kita batasi itu maksimal 0,3 untuk perharinya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kategorinya kita atur supaya masyarakat itu tidak tercekek gitu ya. Karena banyak orang di luar sana yang dulunya pinjol itu bagian menjadi solusi masyarakat, ternyata seperti lintah darat gaya baru gitulah kira-kira, rentenir gaya baru dan sebagainya. Karena mereka nggak memahami mana yang legal dan mana yang tidak legal. Yang legal itu dalam proses penagihannya itu juga diharapkan dengan hal-hal yang sifatnya santun ya, sopan gitu ya. Kemudian tidak asal main serobot pengambilan paksa dan sebagainya. Nah, non ilegal ini, yang tidak legal ini, yang sifatnya tidak terdaftar di OJK, wah mereka cara paksa, cara kasar. Jadi termasuk ancaman untuk teror, untuk menyebarkan identitas pribadi, kerahasiaan data pribadi, ini bahaya sangat gitu ya. Jadi konteks itulah yang kemudian kita dorong agar masyarakat itu betul-betul paham sebelum mengakses keuangan, cek dulu legalitasnya. Kalau mau ragu-ragu ini terdaftar atau tidak, bolehlah kontak ke OJK, bisa ke kantor OJK di Jalan Dr. Cipto nomor 133 atau ke kontak 157. Atau bisa diakses secara online, misalkan bisa. Ada berapa sih pinjol yang resmi anggaplah legal di wilayah Majakuning? Bisa, bahkan lewat HP Abang, Abang chat tuh 081 157 157 157. Jadi 081 157-nya 3 kali. Cek aja nama PT-nya, misalnya PT ABC. Nah, PT ABC dikirim, nanti jawabannya akan tertulis secara robot, nanti akan menyampaikan informasi bahwa PT ini terdaftar atau tidak. Kalau tidak puas, bisa kontak lewat telepon langsung ke 157. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya terkait judi online nih, Pak Agus. Judi online di Jawa Barat itu cukup tinggi. Termasuk mungkin salah satu di antara di Ciayu Majakuning. Sejauh ini berapa sih misalkan rekening atau akun yang anggaplah yang diblokir lah oleh OJK, baik Jawa Barat atau secara nasional misalkan tadi? Ya, terima kasih. Ini untuk pemblokiran ini tidak bisa kita lakukan mandiri oleh OJK, tetapi kita memerintahkan bank yang berada di bawah pengawasan kita untuk ini terindikasi berdasarkan hasil laporan PPATK. Jadi tugas PPATK itu memantau tuh traffic daripada keuangan, transaksi keuangan yang mencurigakan. Begitu disinyalir kok masuk ke sana terus, ini ada apa? Underlying-nya nggak ada gitu. Ternyata disinyalir, dikuatkan dengan window shopping. Window shopping itu percobaan akun kita mencoba langsung gitu ya. Ternyata benar di situ disinyalir untuk indikasi. Nah, baru kemudian dilaporkan ke OJK. OJK kemudian merespon, memerintahkan ke bank terkait, bank yang digunakan untuk melakukan transaksi itu untuk diblokir. Nah, sejauh ini OJK sudah melakukan memerintahkan untuk memblokir itu sampai 8.000 rekening. Nah, kemudian kalau dipetakan lagi 8.000 itu yang Ciayu Majakuning itu berapa? Nah, sampai sekarang kami belum bisa dapat akses datanya karena ada kerahasiaan data pribadi, yang mana itu hanya bisa diakses oleh pengawasnya langsung. Dalam hal ini kemungkinan besar masih di pusat. Nah, dari situ kalau misalnya kami dapat laporan tembusan dari PPATK ke kantor kami langsung untuk wilayah kerja di kami, di BPR gitu ya, misalnya pengawasan-pengawasan BPR yang ada di kita, itu bisa kita akses. Nah, tapi sejauh ini alhamdulillah belum ada laporan dari PPATK masuk ke kami untuk memblokir terhadap indikasi rekening yang digunakan untuk judi online. Begitu. Oke, Pak Agus, kalau di wilayah 3 Cirebon sendiri, OJK paling banyak aduan apa nih? Apa pelaporan apa dari masyarakat yang masuk misalkan secara langsung? Iya, atau yang pernah ditangani yang sempat heboh-heboh misalkan? Apa itu? Iya, mungkin Bang Enan barangkali pernah jadi korban. Jadi kalau kita cerita di masa lalu ya, 3-4
5 tahun yang lalu mungkin kita juga sering mendengar yang namanya investasi ilegal marak paling besar di Cirebon. Saya nggak usah sebutkan namanya. Itu sampai sekarang masih ada, Bang. Betul. Dan kalau ditanya mungkin dalam satu periode dari Januari sampai Oktober, apa yang paling banyak itu adalah rata-rata pengaduan terhadap layanan perbankan untuk pelunasan dipercepat. Itu paling banyak. Hampir tiap hari saya terima. Kenapa? Kadang-kadang persyaratan untuk pelunasan dipercepat itu dipersyaratkan yang diatur setelah perjanjian ditandatangani di awal. Jadi tidak diatur secara khusus waktu di klausul baku waktu tataan pertama kali mengajukan kontrak, tapi nggak diatur sehingga persyaratan itu muncul kemudian yang membuat teman-teman mungkin dari nasabah itu, masyarakat itu merasa kok ribet banget sih gitu, mau ngelunasin aja tujuannya kan baik ngelunasi gitu, betul. Kok sulit banget gitu kan. Ya itu paling banyak. Yang kedua memang banyak sekali aduan terkait namanya digunakan oleh orang lain. Dicatat ya untuk penggunaan SRI. Kok saya terdaftar di sana, saya terdaftar di sana, ini saya nggak pernah ngajuin gitu. Nah ini hati-hati nih buat teman-teman sahabat Cirebon Podcast TV, bahwa KTP kalian itu sekarang aset yang wajib dilindungi, termasuk nomor NIK-nya itu, Bang. Nomor NIK-nya itu kalau misalnya Pak boleh lihat KTP, NIK-nya itu ditutup aja tuh, karena nomor NIK itu bisa diakses dimanapun, termasuk kecurian data ponsel, jual beli, kita daftar nomor kartu itu semua dari NIK loh. Jadi hati-hati betul, NIK itu dijaga betul, termasuk nama ibu kandung. Itu salah satu bentuk verifikasi bank untuk memastikan bahwa nasabah itu betul adalah yang bersangkutan. Jadi saya mau garis bawahi bahwa pertama yang paling banyak yang mengadu ke kita itu soal layanan jasa keuangan, yang mana kita atasi juga dengan melakukan optimalisasi aplikasi APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen. Nah, APPK seperti itu. APPK ini salah satu sistem yang dibangun oleh OJK untuk menjembatani masyarakat itu kalau mengadu bisa masuk ke situ. Nanti dikasih waktu tuh 10 hari kerja. LJK kalau nggak melakukan pengaduan, baik memutuskan ya atau tidak, wajib respon. Kalau nggak memutuskan dianggap setuju, begitulah kira-kira. Nah kemudian kalau misalnya si nasabah sudah dijawab ternyata nggak setuju lagi, nah itu masuk tahap berikutnya. Nah, layanan arbitrase penyelesaian sengketa, jadi LAPS OJK ini menjembatani semua aduan masyarakat yang tidak puas dengan APPK. Jadi kalau misalnya masyarakat mengadu terus saya nggak menerima itu keputusan dari bank seperti itu, jadi harus sesuai dengan komitmen awal gitu. Nah itu bisa masuk ke LAPS. Nggak selesai juga baru OJK akan turun tangan, begitu. Oke. Pak, itu kan tadi secara umum. Nah sekarang sejauh mana nih pemahaman generasi mudanya gitu? Artinya OJK sendiri sejauh ini upaya apa yang telah dilakukan untuk menginformasikan ini kepada teman-teman generasi Z lah berarti? Iya. Jadi upaya kita tadi untuk yang pemberantasan Satgas Pasti itu kan tadi saya bilang ada pencegahan dan penindakan. Pencegahan dari sisi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman, termasuk menggandeng beberapa stakeholders terkait, salah satunya media hari ini. Tujuannya adalah untuk mendorong pemahaman masyarakat hati-hati dalam mengakses keuangan yang tidak legal dan juga judi online itu bahaya. Jadi dari sisi pencegahan itu kami terus melaksanakan sosialisasi seperti ini, Bang. Jadi terima kasih juga sudah difasilitasi di Fajar Cirebon. Tentunya ini bukan menjadi hal yang terakhir ya, Bang. Nanti kita juga mungkin akan suatu saat kita akan mendirikan podcast yang sama, dan kita juga akan mengundang beberapa stakeholder untuk berbicara, termasuk kami menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BKPRMI, Taqwa Center, kemudian juga dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI. Kita komunikasi juga tidak hanya ke ormas tetapi ke lembaga institusi pendidikan gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ini kata-kata penutup Pak. Apa nih Pak? Pesannya barangkali. Ya,
pernah kita itu mendapatkan atau mengalami fenomena di sini ada penipuan investasi. Nah, saat itu besar sekali kerugiannya, dan kalau kerugiannya di total-total itu udah hampir 1T. Uang itu lenyap begitu saja. Masyarakat kita, orang-orang tua kita, adik-adik kita, uangnya nggak kembali. Hal seperti itu jangan sampai terulang di kota yang kita cintai ini, kabupaten yang kita cintai ini, agar kita itu semua bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat itu sejahtera lah, bisnisnya gitu. Maka kami dari OJK terus mengingatkan 2L. 2L itu apa? Prinsip legal dan logis. Untuk mengakses keuangan, tawaran investasi atau apapun lah itu, ingat L pertama adalah legal. Cek dulu legalitas daripada institusi dan juga produk yang ditawarkan ke kita. Terdaftar atau tidak ke OJK, terdaftar enggak dengan kementerian terkait. Yang kedua, logis. Logis itu artinya memahami betul apakah imbal hasil yang ditawarkan itu masuk akal. Contohnya, uang 1 juta, kemudian dalam 1 bulan ke depan akan dapat 1.200.000 lah, nggak usah gede-gede. Kan 20% sebulan. Betul. Nah, kalau misalnya ada orang yang menginvestasikan 1 juta, bulan depan 1.200.000, bulan depannya 1.400.000, 20% sebulan, siapa yang nggak tergiur? Saya tinggal ongkang-ongkang kaki, duduk manis, dapat uang 20% sebulan. Nggak masuk akal. Bisnis mana yang kemudian bisa untung dalam 1 bulan 20%? Nggak ada. Kalau makanya hati-hati betul dalam mengakses keuangan, ingat selalu 2L. Dan kalau memang ragu betul, tolong kontak OJK 157. Sebelum mengakses apapun, konfirmasi ke OJK. Lindungi aset keuangan pribadi dan juga data pribadi, jangan sampai kena phishing dan scamming. Scamming atau phishing itu pencurian data menggunakan akun seolah-olah akun masyarakat, tetapi untuk melakukan pinjaman sehingga tercatat tuh namanya slicknya atas nama si masyarakat tersebut. Mungkin itu hati-hati. Saya ingatkan, bukan kita yang korban, tapi bisa jadi keluarga, adik, kakak, orang tua. Maka dari teman-teman yang sekarang menyaksikan podcast ini, tolong sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Agus, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Agus terkait industri keuangan, termasuk judi online, kemudian pinjaman online, dan perlu dicatat, perlu diingat tadi ada 3 apa 2L Pak itu? 2L. 2L, legal dan logis. Nah, itu yang harus dipahami oleh sahabat Fajar Cirebon Podcast TV.